Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Untuk bagi hari ini silahkan kalian buka ya buku tema kalian, tema 6. Kalau kemarin kita belajar tentang sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu yang terbesar di bumi ini adalah sumber energi yang berasal dari matahari. Itu merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Setelah itu, sumber energi panas itu juga bisa berasal dari api. Dari manfaatnya kemarin sudah kita bahas. Lanjut, silakan kalian buka halaman 6. Pada halaman 6 ini kita mengamati yaitu tentang kegiatan sehari-hari yang menggunakan sumber energi panas. Contohnya yang pertama yaitu menanak nasi. Kalau kita menanak nasi, itu alat yang digunakan ada dua ya. Bisa menggunakan panci dan kompor. Yang kedua, alat penanak nasi elektrik atau disebut juga dengan magicom ya. Sumber energi panas yang digunakan kalau panci dan kompor itu berasal dari api dan kompor. Kalau magicom itu menggunakan energi dari listrik ya. Sumber energi panasnya dari listrik. Kalau panci dan kompor itu berasal dari api ya, dari kompor, karena kita menyalakan api di atas kompor untuk menanak nasi. Itu yang menggunakan sumber energi api. Kalau magicom menggunakan sumber energi listrik. Terus yang kedua, contohnya kegiatan di sini adalah merebus air. Alat yang digunakan apa? Kalau merebus air itu bisa dengan dua cara. Satu bisa menggunakan panci dan kompor. Yang kedua bisa menggunakan alat merebus elektrik. Nah, sumber energi panas yang digunakan kalau berasal dari panci dan kompor yaitu sumber energinya apa? Api. Kalau yang kedua adalah merebus dengan air elektrik. Kalau elektrik jelas itu menggunakan sumber energi listrik. Terus yang ketiga yaitu kegiatan menyetrika pakaian. Alat yang digunakan apa? Kalau zaman dahulu itu sebelum ada setrika listrik itu menggunakan setrika arang. Jadi setrika di dalamnya ada arang, terus dinyalakan api di situ, nanti arangnya bisa panas. Nah, sumber energi panas yang digunakan apa? Panas dari arang yang tadi berasal dari api. Terus kalau sekarang sudah modern, itu kita menyetrika dengan menggunakan setrika listrik. Sumber energinya berasal dari listrik. Terus yang terakhir yaitu kegiatan kita adalah mengeringkan pakaian ya. Kalau zaman dahulu menggunakan panas matahari. Dengan cara apa? Alat yang digunakan apa? Jemuran. Jadi ibu rumah tangga itu menjemur pakaian sebelum ada mesin cuci itu menggunakan apa? Menggunakan jemuran dipanaskan di bawah terik matahari agar pakaian tadi bisa kering. Terus yang kedua yaitu menggunakan, kalau sekarang ini udah modern, kita menggunakan mesin pengering atau mesin cuci. Kalau menggunakan mesin cuci itu sumber energi panas yang digunakan itu berasal dari apa? Dari listrik ya. Kalau jemuran di bawah matahari, maka sumber energi panas yang digunakan adalah panas matahari. Lanjut. Nah, ayo mencoba perhatikan langkah-langkah. Nah, di sini pada halaman 7 ya. Matahari itu merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari ini dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Contohnya, di sini kalian diminta untuk praktek, yaitu sediakan es batu di atas mangkok atau di atas wadah, salah satunya taruh di luar atau di bawah terik matahari. Yang kedua, taruh di meja di dalam rumah. Yang ketiga, taruh di lemari es. Dari ketiga di sini nanti kalian bisa melihat atau
memperhatikan es batu mana yang mudah mencair, apakah di luar ruangan, langsung di bawah terik matahari, atau di dalam rumah, atau di dalam lemari pendingin. Silahkan nanti kalian praktekkan. Setelah itu kalian nanti silahkan kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kalian bisa mengerjakan itu ketika kalian sudah melaksanakan atau mempraktekkan percobaan pada gambar di atas ya. Silahkan nanti kalian buktikan. Terus setelah kalian buktikan, kalian bisa menjawab 4 pertanyaan di bawah itu ya. Silahkan kalian praktekkan. Ambil es batu, jumlahnya sama, ditaruh di tempat wadah. 1 ditaruh di bawah terik matahari atau di luar rumah. Yang kedua taruh di meja di dalam rumah. Yang satunya taruh di dalam lemari pendingin. Setelah kalian bisa mempraktekkan itu, silahkan nanti kalian menjawab pertanyaan di halaman 8 ya. Selanjutnya perhatikan halaman 11 ya. Perbedaan suhu dan panas ya. Perhatikan di situ ya. Nah, indra peraba seperti telapak tangan itu tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Misalkan kalian sedang panas, kalian tempelkan telapak tangan kalian di dahi kalian. Oh, ini 36 derajat, oh ini 37 derajat, oh ini 39 derajat. Kita tidak bisa memastikan ya, kita hanya bisa mengira-ngira kalau menggunakan tangan. Biasanya kalau anak lagi demam, seorang ibu itu memegang kepala anaknya atau dahi anaknya dengan menggunakan tangan ya. Tetapi itu tidak bisa menentukan berapa derajatnya ya secara pasti. Nah, perhatikan, tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda, tetapi tangan itu tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas dan dinginnya suatu benda tersebut ya, karena tangan itu hanya untuk meraba. Jadi tidak bisa menentukan berapa derajat panas atau dingin tubuh seseorang. Nah, terus silahkan perhatikan juga yaitu di sini bahwa tangan itu merupakan salah satu indera peraba ya, karena hanya untuk meraba-raba saja. Nah, pada hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba itu tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang itu memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan itu digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau termometer ya. Termometer atau suhu, alat untuk mengukur suhu seseorang. Nah, panas atau kalor, di sini kalor ya, bukan kolor. Kalau kalor itu adalah panas. Kalau kolor itu adalah celana. Jadi kalor dengan kolor itu berbeda. Kalau panas itu disebut juga dengan kalor. Kalau kolor itu adalah celana. Ya, perhatikan ya. Panas atau kalor dalam suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam, tahu logam, uang logam, dipanaskan dengan api, batang logam tersebut akan mendapatkan energi panas dari apa? Dari api. Terus energi panas tersebut suhunya meningkat. Ketika logamnya panas, maka suhunya juga meningkat karena mendapatkan energi panas yang berasal dari api. Ketika batang logam itu menjadi dingin, maka suhunya juga menurun. Ya, sama juga dengan suhu tubuh manusia. Ketika seseorang itu suhunya panas, maka suhunya meningkat. Ketika tubuhnya dingin, maka suhunya menurun. Suhu itu apa? Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Itu namanya
suhu. Besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut suhu. Suhu suatu benda itu menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia itu adalah derajat Celcius. Nah, ini ya, itu adalah itu namanya derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu tadi disebut dengan termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Silahkan nanti kalian mencoba praktek ya. Tadi yang di atas tadi es batu, 3 es batu ditaruh di wadah yang berbeda tempatnya. Satu ditaruh di bawah terik matahari, yang kedua di dalam rumah, yang ketiga ditaruh di dalam lemari pendingin. Coba lihat, nanti kalian pastikan benda mana yang mudah mencair. Setelah itu silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Cukup sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.